tidak takut terhadap ancaman azab Allah yang disediakan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menyombongkan diri tidak amu menyembah kepada Allah dan tidak takut akan siksa yang akan diberikan kepada mereka, maka orang semacam ini akan masuk neraka jahanam, yaitu neraka yang paling pedih siksanya, dan mereka masuk dalamnya dalam keadaan hina. 2. Sombong terhadap Rasulullah. Orang yang sombong terhadap Rasulullah yaitu enggan untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan sikap sombong model seperti ini banyak dimiliki oleh kaum Quraisy di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka beranggapan bahwa beliau adalah tukang sihir, anak yatim yang tidak punya harta. Sedangkan orang Yahudi baik zaman beliau maupun zaman sekarang banyak yang tidak mau mengikuti kebenaran mereka. Mereka menganggap pula bahwa yang berhak menjadi nabi adalah manusia dari golongan mereka, yakni golongan Yahudi. Jika yang datang itu nabi yang bukan dari golongan mereka, mereka menolaknya. 3. Sombong terhadap sesama. Sombong terhadap sesama biasanya adalah orang yang merasa dirinya lebih kaya, lebih ganteng, lebih pandai, dan lebih rajin, dan lebih tinggi pangkatnya dan jabatannya, dan lebih-lebih yang lainnya lagi. Di samping mereka merasa lebih dari orang lain, mereka juga menganggap remeh dan memandang rendah orang lain. Padahal manusia, ketaatan dan ketakwaannya semakin tinggi takwa seseorang, maka derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah. Sedangkan sebaliknya, semakin rendah kualitas takwa seseorang, maka semakin rendah pula derajatnya di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak usah membanggakan sesuatu, merasa lebih dari orang lain. Mari kita berlomba-lomba hanya untuk meningkatkan takwa dan amal soleh dan perbuatan baik yang lainnya. Itulah pidato dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadiah pidato yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara kami Tabina, dipersilahkan. Keselak malaka menjala ikan, dapat sinangin dibawa ke tepian. Salam pembuka saya haturkan buat hadirin dan teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak guru yang terhormat, hadirin serta teman-temanku yang dirahmati Allah. Zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat, persaingan hidup sangatlah ketat, halal haram semua disikat, beribadah terasa berat, tak peduli dengan akhirat, ngakunya umat Muhammad, tapi banyak yang pada nekat, rame-rame ninggalin sholat. Masya Allah. Oleh karena itu, hadirin dan teman-temanku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Mari Tegakkan Sholat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Sholat adalah
syariat. Sholat merupakan sarana berkomunikasi kepada Allah melalui jaringan yang telah ditetapkannya pada nomor 24434, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tak boleh dilalaikan, apalagi ditinggalkan. Tak bisa ditawar-tawar ataupun dikurang-kurang. Sama halnya kalau kita sedang bertelepon dengan seseorang. Apabila kurang satu nomor saja, maka akan terdengar suara operator Telkomsel. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Perintah sholat ditegaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Artinya, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi, perintah sholat wajib kita tegakkan. Dengan mengerjakan sholat, kita tergolong sebagai penegak agama. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita telah meruntuhkan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu, hadirin dan teman-temanku, janganlah kita dengar ringannya meninggalkan sholat tanpa merasa berdosa sama sekali. Terkadang datang waktu zuhur, alasan panas. Datang waktu asyar, alasan sibuk. Datang waktu maghrib, alasan capek. Datang waktu isya, alasan ngantuk. Datang waktu subuh, alasan tertidur. Akhirnya lewat semuanya. Terkadang kita heran, hadirin dan teman-temanku. Umat Islam bermacam-macam model sholatnya. Ada yang model musiman kayak buah-buahan. Lagi dapat musibah, susah, baru ingat sama Allah. Tapi giliran dapat anugerah, nikmat berlimpah, lupa deh sama Allah. Betul tidak? Ada lagi yang model kelompok-kelompok. Ada yang masuk kelompok PSMS. Tahu artinya? Persatuan sholat pas maghrib saja. Ada lagi yang model kelompok-kelompok. Ada yang masuk kelompok PSIS. Persatuan sholat isya dan subuh aja. Ada lagi yang model kelompok-kelompok. Ada yang masuk kelompok PSDS. Persatuan sholat 2 kali setahun. Ada lagi yang paling parah,
Inti dari tausiah ini saya simpulkan dalam sebuah pantun. Batanglah merekat berduri-duri, tumbuhnya dekat pohon meranti. Tegakkanlah sholat yang 5 kali, agar selamat di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tadi tidak